Denny Indrayana, dengan istri Gayus Milana Anggraini. Adanya semacam protes atau keberatan-keberatan dari masyarakat, termasuk kaitannya dengan masalah memberikan suatu wawancara, kemudian telepon kepada orang lain. Sebab intinya kalau hanya orang itu telepon kan, siapapun kan memang tidak dilarang. Ya, selama itu tidak mengandung perbuatan-perbuatan yang bersifat pencemaran, fitnah dan sebagainya, intinya kan bukan merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Sementara tentang tudingan lain Gayus bahwa tersangka pembuat paspor palsunya adalah anggota Badan Pusat Intelijen Amerika Serikat CIA, juga mendapat tanggapan pihak Kedutaan Besar Amerika Serikat. Hanya saja, menurut Duta Besar Amerika, masalah tersebut adalah masalah hukum Indonesia. The Gayus case is really an Indonesia issue and case, and it's not about the United States in any way. Kendati demikian, Dubes AS juga menambahkan akan melakukan penyelidikan lebih jauh atas informasi tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan RCTI melaporkan. Pemirsa, Menkumham Patrialis Akbar hari ini menonaktifkan 16 pegawai imigrasi terkait kasus paspor aspal Gayus Tambunan. Sanksi tegas diberikan karena mereka dianggap lalai hingga Gayus Tambunan lolos ke luar negeri. Kemenkumham hari ini menonaktifkan 16 petugas imigrasi yang diduga terlibat kasus paspor aspal Gayus Tambunan. Mereka berasal dari kantor imigrasi Soekarno-Hatta dan Jakarta Timur. Penonaktifan ini menurut Menkumham Patrialis Akbar dilakukan agar mereka bisa lebih fokus dalam proses penyidikan polisi. Menurut Patrialis, terlepas apakah memang ke-16 pegawai ini memang terlibat atau tidak, setidaknya langkah yang dilakukan pihak kepolisian untuk menyidik mereka bisa dijadikan momen terbaik untuk memberantas mafia di keimigrasian. Paling tidak bukti-bukti awalnya, dengan segala senang hati, silakan kepolisian untuk melakukan penyidikan, karena ini adalah momen yang paling baik bagi kita untuk memberantas mafia di keimigrasian. Ya. Iya, nanti saya belum bisa memberikan komentar itu, tapi yang jelas kami sudah nonaktifkan 16 orang, ya. Sementara sebelum rapat sidang kabinet paripurna siang tadi di kantor Kepresidenan Jakarta, Menkumham menyatakan telah melantik Dirjen Imigrasi yang baru untuk menuntaskan kasus paspor aspal Gayus. Patrialis juga menegaskan ke depan akan dilakukan sejumlah langkah untuk mencegah kasus ini terulang, diantaranya dengan memberlakukan sistem elektronik paspor atau e-paspor yang penerapannya mulai dilakukan tahun ini dan mulai diwajibkan tahun 2015 mendatang. Eko Widodo dan Michael Chandra melaporkan. Pemirsa, kasus Gayus kian melelahkan. Gayus berada di pusaran kasus setelah divonis 7 tahun kemarin. Akankah seluruh kejahatannya akan diganjar hukum? Kabar Eskrim Mabes Polri, Komjen Ito Sumardi menyatakan kepolisian bekerjasama dengan Ditjen Pajak saat ini sedang meneliti 151 wajib pajak yang pernah berurusan dengan Gayus Tambunan. Mabes Polri bertekad pengungkapan kasus mafia pajak tidak berhenti dengan vonis atas Gayus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari Rabu. Jadi bersama-sama dengan petugas Direktorat Jenderal Pajak, kita kan punya Korwas PPNS, ya. Hari ini kita bersama-sama meneliti 151 wajib pajak yang disebutkan. Jadi tidak benar kalau kita hanya memeriksa 44, sangat tidak benar. Tapi kan tidak mungkin dalam satu hari, dalam satu kesempatan kita memeriksa semuanya. Penyelidikan juga kemungkinan akan diarahkan terhadap seseorang berinisial HS yang diduga berada di balik kepergian Gayus ke luar negeri. Kita kan akan mencari bukti-bukti yang mengarah apakah maksud orang ini itu memberikan sesuatu fasilitas, apakah dalam kaitan dengan memang dia terlibat dalam sesuatu utang budi lah ya, ataukah memang hanya sekedar teman. Ini kan harus dibuktikan dulu gitu ya. Sementara Divisi Investigasi Indonesian Corruption Watch Tama S. Langkun menilai adanya big fish pada kasus Gayus dapat cepat terungkap jika KPK segera bersikap dalam mengambil alih kasus dugaan korupsi yang dilakukan Gayus. Konteks ambil alih ini harus dipahami juga oleh KPK, bukan dia menunggu diserahkan berkas. Bukan menunggu ya, mengambil berarti dia harus bisa mengambil. Nah, dalam konteks ini tidak mengambil pun juga tidak apa-apa, artinya bisa tadi berbagi di mana pintu-pintu kasus yang bisa dimasuki oleh KPK. Kejanggalan yang belum terungkap seperti adanya dugaan kepemilikan 28 miliar oleh Gayus, safety box 70 miliar,
dan dugaan penyalahgunaan pajak pada 151 perusahaan yang ditangani Gayus di Dirjen Pajak. Dari Jakarta, tim liputan RCTI melaporkan. Mantan Kabar Reskrim Polri Susno Duaji menjalani persidangan di rumah menantunya. Laporan selengkapnya tetaplah di Seputar Indonesia.